Bismillah, hamdan syukranillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, saat ini kami sedang berada di Gunung Batu Lembu. Terbayar sudah perjalanan tadi sekitar 2 jam menuju tempat ini. Setelah melalui undakan demi undakan, lamping gunung, onak dan duri, akhirnya semuanya terbayar dengan keindahan panorama dari atas sini yang terlihat hamparan Kerambah Apung di Waduk Jatiluhur. Semua hanya bercerita tentang keindahan sang alam yang sudah dilukis oleh penciptanya. Review dari perjalanan tadi dari kaki gunung hingga puncak ini, ada beberapa hal yang menarik untuk di-sharing sebagai bahan renungan, sebagai bahan tafakur, sebagai ibroh, dan sebagai pelajaran. Yang pertama adalah bahwa gunung ini tingginya sekitar 792 meter di atas permukaan laut. Bagi profesional, bagi para pendaki profesional, ketinggian 792 meter bukanlah ketinggian yang terlalu tinggi. Mungkin dalam ukuran sedang atau bahkan mungkin jalur yang sangat pendek. Tapi bagi kami yang amatir, jalur yang tadi kami tempuh dan ketinggian 792 meter di atas permukaan laut merupakan sebuah pendakian yang menguras energi, menguras tenaga, dan juga menguras banyak hal yang sangat mengasihkan sekaligus melelahkan. Dua kata kunci yang pertama yang bisa kita ambil hikmah adalah amatir dan profesional. Seorang profesional adalah mereka yang tahu apa yang harus dilakukan, sudah mempersiapkan bekal, rutenya pun tahu, dan kemudian dia sudah mengukur kapasitas kemampuan dirinya, membaca petanya sehingga dapat dengan mudah melalui berbagai medan untuk sampai tiba di puncak. Lagi. Udah ketemu batunya? Udah. Belum masuk. Pos mana? Ini belum dipos. Sementara seorang amatir seperti kami hanya tahu tempat, tidak tahu medannya seperti apa, bagaimana cara melaluinya, sehingga effort yang kami lakukan jauh lebih besar daripada mereka yang profesional. Demikianlah hikmah dalam kehidupan. Ketika kita bisa menjalani kehidupan ini secara profesional, maka insya Allah kehidupan kita jauh lebih mudah. Orang yang profesional dalam menjalani kehidupan tentu tahu apa yang dia harus lakukan selama hidupnya. Dia pun punya bekal untuk menjalani kehidupannya, kemana dia harus menuju, kepada siapa dia harus bertanya. Semuanya sudah di-prepare dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin oleh profesional dalam menjalani kehidupannya. Sementara mereka yang menjalani kehidupannya secara amatir, secara acak-acakan, secara asal-asalan, pasti akan menemukan banyak hal yang seperti kami alami, banyak kesulitan, banyak onak dan duri, dan banyak lainnya. Banyak hal lainnya yang akan merintangi perjalanannya untuk menuju ke puncak. Jadi kuncinya profesional, baik itu dalam hal apapun. Terlebih dalam kehidupan ini kita memerlukan profesionalitas. Ciri utama dari profesionalitas adalah komitmen. Komitmen akan melahirkan tanggung jawab, komitmen akan melahirkan kesungguhan, komitmen akan melahirkan kesabaran, komitmen akan melahirkan inner power, energi dalam diri kita yang akan mendorong kita untuk sampai tiba di puncak. Beda dengan force. Force itu datangnya dari luar, sehingga kemudian ketika kita merasa didorong, ditarik, atau ikut-ikutan, itu bukan merupakan energi, tapi sebuah tarikan dan dorongan yang akan sangat menguras energi kita.
Karenanya dari profesionalisme itulah lahir komitmen, dan ini yang kami alami. Komitmen kami untuk tiba di puncak inilah kemudian yang mendorong kami untuk terus meniti tangga demi tangga, undakan, mengabaikan onak dan duri, dan akhirnya sampai pada kehidupan, pada puncak Gunung Lembu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa berapapun kita berada di puncak, misalkan kami di sini mungkin 1 atau 2 jam menikmati keindahan alam dari ketinggian ini, tentu pada akhirnya kami harus turun lagi karena kendaraan kami di bawah dan rumah kami pun bukan di sini. Akan ada saatnya kita harus turun, akan ada saatnya kita harus kembali. Seperti itulah kehidupan. Setinggi apapun karir yang kita capai, pasti akan ada batasnya. Seorang presiden pasti akan menjadi mantan presiden. Seorang menteri pasti akan menjadi mantan menteri. Seorang gubernur pasti akan menjadi mantan gubernur, dan seterusnya. Karena itulah hal yang harus kita ingat ketika kita berada di puncak adalah bahwa perjuangan tadi yang kita daki harus kita optimalkan, harus kita maksimalkan untuk agar kita bisa bermanfaat bagi sedemikian banyak orang. Karena ketika kita berada di puncak, ketika kita berada di ketinggian, maka pandangan kita jauh lebih luas, jangkauan mata kita jauh lebih luas. Seperti juga ketika kita mempunyai jabatan, maka power kita bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Ketika kita sedang berada dikaruniai harta, maka harta kita pun bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita dalam puncak kesehatan kita, maka kesehatan itu pun kita bisa gunakan untuk membantu sesama kita, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, bahwa jabatan kita, karir kita, uang kita, kesehatan kita pada akhirnya akan kembali kepada ke bawah lagi. Tidak akan selamanya kita di puncak, tidak akan selamanya kita menjadi presiden, tidak akan selamanya kita jadi menteri, tidak akan selamanya kita jadi gubernur, tidak selamanya kita menjadi orang kaya, tidak selamanya kita dalam keadaan sehat. Karena itu, maksimalkan kesehatan kita, optimalkan karunia yang sedang Allah titipkan kepada kita, untuk kemudian kita gunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan diri kita, kemaslahatan keluarga kita, kemaslahatan orang-orang sekitar kita, bahkan kemaslahatan sebanyak mungkin umat, agar perjuangan kita untuk tiba di puncak ini tidak sia-sia, agar perjuangan kita untuk tiba pada puncak ini tidak kemudian hanya menjadi bahan cerita, tapi akan bermanfaat dan maslahat, khususnya bagi diri kita, bagi keluarga, dan umumnya bagi sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita. Terima kasih ya Allah sudah memberikan banyak sekali hikmah yang kami dapatkan dalam perjalanan ini. Ada profesionalisme, ada komitmen, ada kesungguhan, ada inner power, dan kesadaran bahwa di puncak tidak akan selamanya, di puncak hanya sementara, di puncak pada akhirnya harus kembali ke bawah. Semoga dengan ini kami bisa menjadikannya sebuah ibro, sebuah pelajaran, sebuah hikmah yang akan mengantar kami untuk lebih dewasa dan menyadari bahwa semuanya adalah kehendak-Mu, dan dengan kehendak-Mu pula lah semua hikmah ini akan berdampak bagi kami dan umumnya bagi sahabat sejati sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.